Kembali bersama gue Mike Entertain. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian diberikan kemudahan dan juga rezeki yang lancar. By the way, kemarin kita udah membahas tentang PP Coin, yaitu terkait dengan PP yang udah jebol area support yang kemarin kita bahas. Dan apa sih nextnya gitu ya dari PP Coin? Selain itu juga kita akan menyesuaikan dengan pergerakan dari Bitcoin seperti biasa. Untuk Ether ya atau ETH kalian nanti bisa lihat saat gua review tentang Shiba. Karena gue juga akan review hari ini yaitu tentang Shiba Inu kapan kalian bisa melakukan sebuah trading futures untuk sinyal dari Ethereum. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang Bitcoin dan juga PP Coin. Dan kemarin juga kita udah short ya, lakukan sebuah short. Dan gue mendapatkan ya, ini dari SPK, yaitu 900% kalau nextnya di harga SPK yaitu 0,08 USDT. Dan kalau untuk Bitcoin kita udah minggu ini take profit 2 kali full. Lalu juga kita take profit resolve ya, banyak banget di short ini gue bahas tentang beberapa short ya kalau kalian nontonin atau pantengin short gue. Dan kalau untuk pergerakan saat ini yaitu tentang Bitcoin, koin dan teman-teman ya atau Bitcoin CS. Nah, kita lihat bahwa Bitcoin ini areanya di 105 ribuan. Lalu kita lihat juga bahwa dalam 1 jam terakhir yaitu 0,23%, lalu 24 jam terakhir 1%-an. Nah, kemarin juga kita udah sempat buat grafik ya teman-teman ya, dimana pertama kali gua bahas tentang Bitcoin ya teman-teman ya, kita mengatakan bahwa Bitcoin itu di area 1 sampai 102 teman-teman. Nah, ternyata benar banget ya. Kita entry di area kurang lebih 102 ya kalau nggak salah. Habis itu gue entry di area itu, lalu setelah itu gue take profit full ya. Di area kurang lebih sekitar 108-an. Lalu setelah itu ngedam lagi teman-teman. Yaitu sebelum CPI ya, atau sesudah CPI kemarin. Lalu setelah itu gue ditanyain kawan gue, berapa area support dari Bitcoin, apakah ada potensi dump. Dan gue bilang bahwa area support Bitcoin paling 102, 103. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari EMA 50 teman-teman ya, yaitu di one day untuk grafiknya, kita tahu bahwa Bitcoin ini saat dia menyentuh EMA 50 moving average, maka posisi dia akan memantul kembali teman-teman ya. Ini bisa lihat kita di awal, lalu yang kedua, dan saat ini posisi Bitcoin lagi turun teman-teman ya. Yang dimana mengindikasikan dia area next-nya yaitu di area 103 ribuan lebih teman-teman. Dan di area inilah itu adalah penentuan dari Bitcoin apakah Bitcoin teman itu akan ngedam atau tidak. Mengingat Bitcoin kalau misalnya udah jebol ke EMA 50, maka kemungkinan Bitcoin bisa jadi teman-teman di area 100k itu adalah area support lagi dan setelah itu dia ngedam lagi di area 99k. Kalau kita lihat dari sejauh ini ya, Bitcoin ini dia udah menyentuh beberapa kali retest harga support teman-teman. Yang dimana setelah udah support nyentuh, lalu setelah itu ngepam lagi, terus turun lagi dan ngepam lagi. Dan ini adalah ketiga kalinya Bitcoin akan turun lagi teman-teman ya. Kemungkinan seperti itu. Karena kalau kita melihat dari volume kemarin teman-teman ya, Bitcoin hanya sampai 108 ribu aja teman-teman ya. 108 ribu lalu setelah itu dia turun lagi teman-teman. Dan sekarang dia arahnya lebih ke turun teman-teman dibandingkan untuk ke bulls. Tetapi balik lagi ya, kita nggak bisa memprediksi apakah benar nanti Bitcoin akan turun ke bawah atau ke atas. Karena jika kalian ingin melakukan sebuah trading futures, saran gue teman-teman jangan di area ini teman-teman ya, jangan di area tengah-tengah seperti ini. Karena resikonya adalah kalian akan kehilangan uang kalian teman-teman. Jadi kalau area kayak gini mendingan kalian wait and see aja teman-teman. Apakah nanti Bitcoin akan turun ke bawah atau tidak gitu ya. Untuk ini untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin udah di tengah-tengah ini, saran gue adalah jangan main long atau short ya. Ini adalah posisi yang belum bisa dipastikan apakah dia akan terbang atau enggak. Oke, lalu bagaimana Bang untuk PP Coin ya? Karena kalau kita melihat saat ini PP Coin, bahwa PP Coin teman-teman ya, kita tahu area supportnya udah ditembus ini sesuai dengan EMA 50 di time frame one day ya, dimana kita udah jelasin ya kurang lebih sekitar 2 minggu atau 1 bulan yang lalu tentang PP Coin, dimana kalau misalnya kalian ingin melakukan sebuah pembelian kalian bisa ambil di area 0,041 dolaran teman-teman ya. Dan untuk saat ini ya PP Coin udah ditembus untuk barrier supportnya. Dan saat ini ya teman-teman ya, ini adalah hal yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin membeli PP Coin. Saran gue adalah untuk PP Coin teman-teman ya, untuk melakukan sebuah pembelian, yaitu PP Coin harus ya teman-teman ya, harus kembali lagi back lagi di harga ini teman-teman ya, di harga
0,041657 USDT. Tujuannya adalah untuk PP Coin ya tembus di area 0,04 USDT kembali teman-teman atau ke new ATH. Tetapi kalau kita melihat dari market ya, karena Bitcoin kita udah bahas juga, Bitcoin akan ke 100 atau ke 98.000, possibility-nya teman-teman ya otomatis PP Coin pasti akan mengikuti tren dari si Bitcoin. Jadi akan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi dia akan turun lagi ke area mana Bang? Yaitu di area kurang lebih sekitar 0,057 USDT teman-teman. Itu adalah support psikologis teman-teman. Support psikologis atau kunci support dari PP Coin teman-teman ya. Dan gue sih nggak berharap untuk seperti itu. Tetapi kalau misalnya terjadi, ya gue lebih banyak beli di area situ teman-teman. Karena itu udah area yang dimana case supportnya menentukan PP akan bullish atau enggak, tetapi banyak banget pasti orang yang beli di area itu teman-teman. Nah kalau saat ini ya si PP Coin teman-teman ya, untuk saat ini dan sejauh ini dia masih posisi di area support yang dimana teman-teman jika misalnya Bitcoin yang kita udah bahas tadi sebelumnya tembus teman-teman ya, tembus ke area katakanlah di MA50 yaitu 103 ribuan, lalu setelah itu jebol lagi ya otomatis PP Coin juga ikut jebol juga teman-teman, ikut dari Bitcoin teman-teman. Tetapi gue nggak berharap untuk itu karena kalau misalnya jebol lagi Bitcoin artinya nggak akan ada namanya all season ya teman-teman ya, atau meme coin season ya, atau uh, ngepang-ngepang lagi akan susah ya. Berarti banyak trader yang akan melakukan sebuah sorting di area ini teman-teman. Ini adalah penentuan dari Bitcoin sendiri. Ya walaupun kita tahu ya untuk saat ini PP Coin ya teman-teman ya, kita juga sama-sama membeli PP Coin teman-teman ya, dan artinya kita sebagai holder ya gue sih berharap untuk PP Coin akan cash balik lagi ke area yaitu di 0,0416 USDT, lalu setelah itu terbang ke 0,0422 USDT teman-teman. Itu adalah target gue dulu. Setelah itu baru nanti dia akan next teman-teman di 0,04 USDT. Gue sih berharap seperti untuk PP Coin teman-teman. Ya, kemarin juga sempat ya PP Coin itu per 16 Juni teman-teman ya, kemarin itu sempat PP Coin mengalami kenaikan 3% karena kita tahu bahwa Bitcoin di 108.000 aja udah 3% angka kenaikan dari PP teman-teman. Yang artinya adalah PP ini sebenarnya menarik banget bagi wall ya. Ya kita sebagai retail ya teri, kelas teri, ya bahkan mungkin teri lagi ya teman-teman di bawahnya teri. Nah kita juga berharap bahwa PP Coin ini akan melonjak juga di tengah pemulihan pasar. Ya kalau menurut gue sih untuk Bitcoin ya teman-teman ya itu masih di zona yang bulls teman-teman ya, bukan bears. Jadi artinya kalau misalnya dia koreksi wajar teman-teman ya, itu koreksi wajar teman-teman. Dan untuk PP juga kan mengikuti dari Bitcoin. Jadi saat Bitcoin terbang maka PP terbangnya akan lebih parah teman-teman. Jadi kalau kita back again ya di harga kemarin 0,055 USDT PP aja bisa sampai kill one zero teman-teman saat Bitcoin ke area 100k. Kalau untuk saat ini ya, untuk sejauh ini ya gue secara trading futures juga teman-teman ya, gue wait and see ya. Kalau untuk spot mah nggak terlalu pusing-pusing amat. Kalau futures baru pusing ya teman-teman ya, karena nggak akan bisa kembali lagi. Dan untuk saat ini kita lihat ya bahwa PP Coin ini stabil di area 0,04 dalam tiga hari terakhir dengan pembeli dan penjual tetap ragu. Sementara itu alamat besar terus mengumpulkan PP dengan aliran dana paus meningkat sebesar 50%. Artinya teman ya, artinya walaupun PP Coin di harga tertinggi ya, kalau kita lihat Michael Saylor aja teman-teman ya, dia beli Bitcoin mau di harga tinggi mau di harga rendah dia tetap beli teman-teman. Nah kalau kita ya sebagai pencinta dari PP ya kenapa tidak gitu ya, ngikutin Michael Saylor, cuman pelan-pelan aja. Mungkin kalau kalian ada 200.000 gitu saat di area support Bitcoin, atau misalnya nanti ada area kayak support lagi kalian tambah dana lagi 200.000, nanti pas saat PP Coin terbang ya otomatis teman-teman ya PP Coin ya kita bisa dapetin reward dari harga terendah kita teman-teman, yaitu di area maybe 0,059 USDT dari PP Coin ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari komunitinya PP Coin ya nggak usah ditanya lagi teman-teman ya. Komuniti PP Coin ini posisinya ya, ini kita bisa lihat bahwa dia itu banyak banget penggemar ya, seperti halnya New York Post, dan bahkan PP juga bisa beli di Robinhood teman-teman ya. Robinhood terverifikasi dan juga di Coinbase. Kalian bisa beli di situ teman-teman. Dan juga kita lihat juga New York Post juga membahas tentang PP Coin. Ini tentang PP ya teman-teman ya, dan juga Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin teman-teman ya udah turun misal katakanlah
ke harga 103-an, lalu setelah itu dia turun lagi ya, kita akan lihat. Dan untuk either kalau kalian ingin melakukan sebuah fitur, nanti akan gue kasih sinyalnya saat gue membahas tentang Shiba Inu. Jadi wait and see aja dulu untuk Bitcoin teman-teman, tetapi ya kemungkinan besar sih Bitcoin akan turun ya teman-teman ya untuk minggu ini atau 2 minggu ke depan teman-teman. Gue ini sampai jumpa di next video dan bye-bye.